Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam video saya. Kali ini kita akan membahas rangkuman mata pelajaran Akidah Akhlak bab 10, yaitu tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Indikator pencapaian kompetensi pada rangkuman bab ini adalah: 1. Menampilkan sikap spiritual dari pengalaman belajar adab bersosial media. 2. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan dari pengalaman belajar adab bersosial media. 3. Menjelaskan pengertian sosial media. 4. Menyebutkan macam-macam dan jenis sosial media. 5. Mengidentifikasi dampak positif dan negatif sosial media. 6. Menerapkan adab bersosial media dalam pandangan Islam. 7. Mempraktikkan adab bersosial media yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian media sosial. Media sosial berasal dari dua kata, yakni media yang berarti alat atau sarana komunikasi, dan sosial yang berarti berkenaan dengan masyarakat. Dari dua pengertian tersebut, media sosial berarti sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis-jenis media sosial. Yang pertama, collaborative projects, yaitu adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa orang secara simultan. Yang kedua, blog, yaitu web pribadi. Dan ketiga, konten community, yaitu berbagi konten media di antara para pengguna. Yang keempat adalah social networking sites. Dengan sosial media ini, pengguna bisa terhubung dengan menciptakan informasi pribadi dan bisa juga mengirim surat elektronik. Kelima, virtual game worlds atau dunia game virtual, dan yang keenam, virtual social worlds atau dunia masyarakat virtual. Selanjutnya adalah dampak positif media sosial. Yang pertama, dampak positifnya adalah untuk promosi atau iklan dan pemberitahuan. Yang kedua, untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. 3. Bisa berkomunikasi dengan siapa saja. 4. Memperluas pertemanan. 5. Membuat seseorang lebih bersahabat, perhatian, dan empati kepada orang lain. Dampak positif selanjutnya adalah sebagai media pertukaran data. Untuk mencari informasi suatu data, lebih mudah memperoleh informasi, mempermudah transaksi dan bisnis dalam perdagangan. Kemudian, selanjutnya adalah dampak negatif dari media sosial. Yang pertama adalah kecanduan media sosial, kemudian berkurangnya perhatian terhadap keluarga, tergantikannya kehidupan sosial, tersebarnya data penting yang tidak semestinya, membuat prestasi belajar menurun, juga tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Dampak negatif yang lain adalah kondisi fisik menjadi lemah dan rusak, menghancurkan perlahan-lahan kemampuan anak remaja dalam mempelajari kemampuan sosial. Selanjutnya adalah terjadinya kejahatan di dunia maya. Selain itu, membuat seseorang malas berkomunikasi di dunia nyata. Dan yang berikutnya, membuat remaja menjadi lebih mementingkan diri sendiri. Dampak negatif yang lain adalah mempengaruhi keterampilan menulis dan tata bahasa, tersebarnya pornografi, terjadinya penipuan, meningkatnya pemakaian kartu kredit, dan meluasnya perjudian. Pembahasan selanjutnya mengenai etika bermedia sosial dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah tabayun atau cek dan recheck. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 disebutkan panduan
bagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Etika bermedia sosial yang selanjutnya adalah menyampaikan informasi dengan benar. Islam juga mengajarkan membuat opini yang jujur, yakni didasarkan atas bukti dan fakta, lalu diungkapkan dengan tulus. Tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya belum diketahui secara pasti. Istilah ini disebut qaul zur, yang berarti perkataan buruk atau palsu. Etika yang ketiga adalah haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan tentu tidak bisa berdiam diri melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan medsos yang selain berdampak positif juga menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan seperti yang telah dijelaskan di atas. Bertolak dari fenomena penyalahgunaan medsos itulah, MUI merasa tergugah sehingga mengeluarkan fatwa, yakni Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. D. Media sosial digunakan untuk amar ma'ruf, nahi mungkar, yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. E. Tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. F. Menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu, hoax, bahwa kaum beriman diminta untuk tidak memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Ada penggunaan media sosial. A. Untuk belajar, dapat memanfaatkan Facebook untuk metode pembelajaran online sehingga belajar dan mengajar tidak monoton dan lebih fun. B. Kita perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu akan jejaring sosial. C. Membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. D. Berbagi informasi penting, misalnya dengan mempostingkan link, membuat status. E. Menyalurkan hobi menulis dengan menggunakan fasilitas note. F. Memanfaatkan Facebook untuk media penyimpanan data seperti video, MP3, dan foto. G. Implementasikan sosial media dengan baik dan benar. Gunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif. Uji kompetensi. 1. Pandemi COVID-19 tahun 2020 mewabah di seantero bumi. Yang salah satu dampaknya bagi dunia pendidikan adalah peserta didik tidak bisa belajar secara langsung, tatap muka, di sekolah,
tatap melainkan muka pembelajaran di sekolah, dilaksanakan secara daring dalam jaringan dengan menggunakan fasilitas handphone Android. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang penggunaan handphone tersebut agar bisa benar-benar bermanfaat untuk proses pembelajaran? Kalian tentang penggunaan handphone tersebut agar bisa 2. benar-benar Apa bermanfaat? yang akan kalian lakukan apabila mengetahui ada berita bohong, hoax yang beredar di media sosial? 3. Adakah dampak positif jika kita aktif membuka fitur sosial media di handphone kita? Jelaskan. Tolong jelaskan. 4. Bagaimana tips kalian agar bisa meminimalisir dampak negatif dari sosial media? 5. Jelaskan adab yang dianjurkan dalam Islam dalam bersosial media. Sekian pembelajaran akidah akhlak, adab bersosial media dalam pandangan Islam. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.